Datang terlambat 3 menit di acara tasyakuran ulang tahun ibu mertua, suami tidak mengizinkanku duduk di meja. Aku tersenyum, meninggalkan sebuah map dokumen di atas nakas, lalu pergi. Keesokan harinya, keluarga suami menelepon hingga 99 kali. Menghasilkan puluhan juta setiap bulan, menanggung segala pengeluaran keluarga suami, namun malah diusir ke dapur untuk makan makanan sisa hanya karena terlambat 3 menit. Sang menantu perempuan tidak menangis. Ia diam-diam meletakkan kado senilai 20 juta rupiah di ambang jendela, lalu membalikkan badan dan pergi, meninggalkan sebuah vonis sunyi namun cukup kuat untuk menghancurkan sebuah keluarga yang terbiasa hidup menumpang. Rintik hujan yang deras turun bagai ditumpahkan, menghantam kaca depan mobil yang merayap perlahan di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta yang padat merayap. Wiper mobil bekerja dengan kecepatan penuh, namun hanya mampu menyingkirkan sebagian tirai air yang memutih. Aku duduk di balik kemudi. Kedua tangan mencengkeram erat, tatapan mataku lelah melihat antrean lampu merah kendaraan yang memanjang tak berujung di depan sana. Bunyi klakson bersahut-sahutan dari segala arah, berpadu dengan suara guntur yang menggelegar di langit ibu kota, membuat suasana semakin menyesakkan. Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 18.55. Hanya tersisa tepat 5 menit sebelum acara tasyakuran ulang tahun ke-65 ibu mertuaku resmi dimulai. Seharusnya aku sudah berada di restoran sejak awal untuk membantu persiapan bersama yang lain. Namun, ada masalah serius dari cabang regional yang mengharuskanku tetap di kantor untuk penanganan darurat. Telepon yang terhubung ke Bluetooth mobil masih terus berdering. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku agar tetap tenang dan tegas. Halo, iya saya dengar. Tolong segera beritahu bagian gudang untuk mengeluarkan barang sementara dari gudang cadangan untuk mitra kita. Semua dokumen akan saya setujui langsung di sistem. Jangan sampai rantai pasokan mereka terputus malam ini. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaan, aku menghela napas lega, namun kecemasan di hatiku kembali bergejolak. Namaku Tari, seorang direktur penjualan regional dari sebuah grup perusahaan barang konsumsi terkemuka. Orang-orang yang melihatku selalu melihat sosok wanita sukses yang berbalut setelan jas elegan, dengan penghasilan hampir 60 juta rupiah setiap bulannya. Namun, di balik cangkang kemewahan itu, terdapat jiwa yang penuh dengan luka. Sejak kecil, aku kekurangan kasih sayang keluarga. Orang tuaku berpisah saat aku belum sempat mengingat wajah mereka dengan utuh. Aku tumbuh dalam pelukan renta dan air mata kelelahan nenekku. Di hari nenek tiada, aku menjadi yatim piatu di tengah dunia yang luas ini. Justru karena kerinduan akan kehangatan keluarga dan sebutan ayah ibu, aku memutuskan untuk menikah dengan Hendra. Hendra adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS. Tampaknya pria yang baik dan menerima keadaannya dengan gaji tak sampai 7 juta rupiah sebulan. Dulu aku sangat naif, berpikir bahwa asalkan keluarganya memberiku kasih sayang, aku siap memikul segala badai di luar sana. Dan itulah yang kulakukan selama 5 tahun terakhir. Mulai dari membayar cicilan 20 juta rupiah setiap bulan untuk apartemen mewah di pusat kota yang ditempati keluarganya, hingga cicilan mobil ini agar Hendra bisa tampil percaya diri di depan teman-temannya. Bahkan ketika Hendra tiba-tiba ingin berbisnis, aku mencairkan seluruh tabunganku dan memberinya 200 juta rupiah sebagai modal awal untuk membuka restoran seafood. Uang itu lenyap tak tersisa hanya dalam beberapa bulan. Belum berhenti di situ, adik iparku, Siska, yang terbiasa hidup hedon dan hobi pesta, menunggak tagihan kartu kredit dan pinjaman online, pinjol, hingga lebih dari 100 juta rupiah. Aku pula yang memeras keringat bekerja keras untuk melunasi utang itu agar ia tidak diteror oleh debt collector. Setiap bulan, aku rutin memberi ibu mertuaku uang jajan 3 juta rupiah agar beliau bisa berbelanja dan berkumpul dengan teman-teman arisannya. Aku melakukan semua itu tanpa satu kata keluhan pun, hanya demi mendapatkan senyuman hangat dan pengakuan dari keluarga suamiku. Aku melirik ke kursi penumpang, menatap sebuah kotak beludru merah tua yang diikat pita dengan rapi. Di dalamnya terdapat sebuah liontin emas murni berukirkan ayat kursi. Ibu mertuaku adalah orang yang sangat menjaga penampilan di komunitas pengajiannya dan selalu berkata menyukai perhiasan yang melambangkan keberkahan. Aku meminta tolong kenalanku untuk mencarinya, menabung gajiku sebulan penuh senilai 20 juta rupiah demi membeli kado ini untuk hari ulang tahunnya. Aku berharap kado ini akan membuatnya senang. Berharap beliau mengerti ketulusan hati menantunya yang selalu menganggapnya seperti ibu kandung sendiri. Akhirnya, barisan mobil mulai bergerak. Aku memutar kemudi dan berbelok ke tempat parkir sebuah restoran mewah. Langit masih menumpahkan air tanpa ampun. Aku bergegas membawa tasku, memeluk kotak beludru itu erat-erat di dadaku agar tidak basah, lalu berlari melintasi halaman luas menuju lobi utama. Angin dingin menerpa wajahku, pakaian kerjaku terciprat air hujan, dan rambutku yang disanggul rapi tertiup angin hingga beberapa helai jatuh terurai basah kuyup.
Aku merapikan pakaianku sejenak, melangkah cepat menuju ruang VIP yang telah dipesan keluarga. Dalam benakku saat ini, hanya ada satu pikiran, semoga semua orang memaklumi keterlambatan yang tak terhindarkan ini. Berdiri di depan pintu kayu berukir indah ruang VIP, aku mengangkat tangan untuk merapikan helai rambut yang menempel di dahi, berusaha menarik napas dalam-dalam, untuk mengusir rasa lelah setelah seharian bekerja, dan perjalanan macet yang menyiksa. Aku melihat jam tanganku, 19.03. Aku hanya terlambat 3 menit dari waktu yang ditentukan, mereka pasti akan memaklumi. Badai di luar sana, siapapun pasti paham betapa sulitnya perjalanan hari ini. Pikiran itu memberiku sedikit keberanian. Aku mendorong pintu dengan pelan dan melangkah masuk. Di dalam ruangan, suasana sangat meriah dan penuh canda tawa. Suara dentingan gelas beradu terdengar tanpa henti. 2 meja bundar besar di tengah ruangan telah dipenuhi dengan hidangan-hidangan mewah. Kerabat dari pihak ayah maupun ibu Hendra sudah hadir semua, masing-masing mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun, tepat pada detik aku melangkah melewati ambang pintu, segala suara tiba-tiba terhenti, seolah ada yang baru saja mencabut kabel televisi yang bising. Puluhan pasang mata tertuju padaku, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suasana di ruang perjamuan yang tadinya hangat dan ceria seketika turun ke titik beku. Aku berusaha mempertahankan senyum di bibirku, melangkah mendekati meja utama, tempat ibu mertuaku duduk di posisi kehormatan. Beliau mengenakan kebaya brokat merah marun dan memakai kalung mutiara tiruan yang kubelikan awal tahun lalu. Wajahnya dirias tebal, namun alisnya berkerut penuh ketidaksukaan. Duduk di sebelahnya adalah Hendra, suamiku. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan simpati melihat istrinya basah kuyup karena hujan. Sebaliknya, wajahnya muram, matanya memancarkan amarah seolah-olah aku baru saja melakukan dosa besar. Selamat malam ibu, tante, om, dan semuanya. Di luar hujan deras, banjir, dan macet parah, jadi saya sedikit terlambat. Saya minta maaf, ucapku dengan nada lembut dan sopan, menundukkan kepala menyapa semua orang. Namun balasannya hanyalah keheningan yang menyesakan. Ibu mertuaku mendongakkan dagu, melirikku dengan tatapan tajam. Beliau melontarkan kata-kata dingin dan datar yang luar biasa menyakitkan. Oh, ibu direktur kita ini memang sibuknya minta ampun. Acara wanita tua ini mana ada harganya di matamu. Mentang-mentang punya uang, mentang-mentang yang cari nafkah, mau datang jam berapa saja bebas, membiarkan seluruh keluarga besar ini duduk kelaparan menunggu. Begitu kan? Perkataan ibu mertuaku bagaikan seember air es yang disiramkan langsung ke wajahku. Aku terpaku, tenggorokanku terasa pahit. 3 menit, aku hanya terlambat 3 menit. Dan seluruh tagihan meja perjamuan hari ini sudah kulunasi melalui transfer sejak minggu lalu. Namun di matanya, aku telah menjadi sosok yang arogan, mengandalkan uang dan merendahkan keluarga suami. Aku menelan rasa sesak di dadaku, dengan hormat mengulurkan kotak beludru merah itu ke hadapannya. Suaraku masih berusaha selembut mungkin. Ibu, sungguh saya tidak sengaja. Hari ini adalah hari tasyakuran ibu, saya menyiapkan kado kecil untuk ibu. Ini liontin emas berukir ayat kursi. Saya memesannya secara khusus, berdoa agar ibu selalu sehat, damai, dan panjang umur bersama kami. Ibu mertuaku melirik kotak beludru di tanganku, tatapannya jelas menunjukkan rasa jijik. Beliau sama sekali tidak mengulurkan tangan untuk menerima kado yang telah kudapatkan dengan begadang bekerja dan makan siang roti terburu-buru di dalam mobil. Beliau mendecakkan lidah dengan keras, memalingkan wajah ke arah lain dan membentak, "Halah, kado apa? Paling cuma barang tidak berguna yang buang-buang uang. Taruh saja sementara di ambang jendela sebelah sana, simpan biar tidak makan tempat. Meja sudah penuh makanan, tidak ada tempat untuk barang remeh-temeh begitu." Aku menoleh mengikuti arah telunjuknya. Itu adalah ambang jendela di sudut tembok, tempat yang berdebu dan belum dibersihkan dengan benar, di atasnya bahkan masih ada beberapa keranjang plastik kosong milik restoran. Rasanya seperti ada yang baru saja menghantam dada kiriku dengan palu godam. Kado yang kupersiapkan dengan sepenuh hati, ketulusanku, keringat dan air mataku, dinilai olehnya dengan penghinaan yang luar biasa. Aku melangkah diam-diam, dengan hati-hati meletakkan kotak beludru itu di ambang jendela. Lapisan debu menempel pada permukaan beludru yang halus, persis seperti bagaimana keluarga ini menginjak-injak harga diri dan perasaanku. Setelah meletakkan kotak itu, aku berbalik melihat kedua meja perjamuan. Anggota keluarga besar sudah mulai memegang sumpit dan menuangkan minuman. Aku melangkah dengan canggung, menyapu pandangan mencari tempat kosong untukku. Kedua meja besar itu sudah penuh sesak, keponakan-keponakan berlarian dan bercanda, paman dan bibi saling bertanya kabar dengan riuh. Tidak ada satupun yang peduli dengan keberadaanku, menantu yang baru saja menerjang badai untuk datang. Aku menyadari ada satu-satunya kursi kosong di meja sebelah, tepat di samping Siska, adik iparku. Aku menarik ujung bajuku yang masih agak lembab,
melangkah mendekat dan hendak menarik kursi itu untuk duduk. Namun, tepat saat tanganku menyentuh sandaran kursi, Siska secepat kilat meraih tas tangan bermereknya dari pangkuannya dan melemparnya ke atas kursi tersebut. Ia menatapku, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala menyunggingkan senyum sinis. Kursi ini untuk tasku, Mbak. Tas ini baru aku beli, barang branded mahal. Kalau ditaruh sembarangan, kena gesek orang lalu lalang, nanti lecet. Siapa yang mau ganti? Mbak cari saja tempat duduk lain. Aku berdiri mematung menatap tas tangan itu. Sungguh ironis. Tas itu dibeli menggunakan kartu kredit yang sama, yang tagihannya baru bulan lalu kulunasi dengan memotong gajiku sendiri demi menyelamatkannya dari kejaran debt collector. Namun kini, posisiku di keluarga ini, tepat di meja perjamuan yang kubayar sendiri, bahkan tidak lebih berharga dari sebuah tas benda mati. Aku menoleh menatap Hendra, pria yang tidur di sampingku, pria yang kusebut suami. Aku menunggu satu kalimat pembelaan darinya, sebuah tindakan untuk menarik kursi lain untukku, atau setidaknya menyuruh adiknya menyingkirkan tas itu. Tapi tidak, Hendra sedang sibuk memamerkan wibawanya sebagai pria tulang punggung keluarga di depan paman dan kerabatnya. Melihatku berdiri kebingungan di tengah ruangan, ia mengerutkan kening, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu membentakku dengan suara keras di depan lebih dari 20 orang. Kamu lihat penampilanmu, pantas tidak dilihat orang? Rambut berantakan, baju basah kuyup berair. Datang terlambat malah merusak suasana, mengganggu orang makan saja. Sana kamu pergi ke dapur, tanya ke pihak restoran apa masih ada nasi dingin atau sisa lauk, makan itu saja. Atau kalau tidak, tunggu di lobi luar sana biar tidak merusak pemandangan. Di sini kami sedang bahas urusan keluarga besar. Kamu berdiri tegak di situ, menghalangi saja, merusak suasana makan. Kata-kata Hendra bergema dengan jelas di ruangan yang tiba-tiba hening. Setiap huruf, setiap kata, bagaikan belati beracun yang ditusukkan tepat ke jantungku. Terdengar bisik-bisik dari pihak kerabat. Seorang paman dari pihak suami ikut berbicara membenarkan. Hendra itu benar. Perempuan itu harus tahu sopan santun, harus tahu adat istiadat. Sehebat apapun cari uang di luar sana, kalau pulang ke rumah tidak tahu cara menghormati yang tua dan mengalah pada yang muda, ia memalukan suami. Tidak tahu cara melayani keluarga suami ya tidak ada gunanya. Menikah itu harus ikut aturan keluarga suami. Mana ada istri bertingkah seperti nyonya besar begitu. Tetes air terakhir telah menumpahkan isi gelas. Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Tidak membantah, tidak menjelaskan. Bahkan tidak meneteskan satu tetes air mata pun. Rasa sakit dan penghinaan itu tidak membuatku hancur. Sebaliknya, hal itu membuat pikiranku menjadi jernih dan tajam dengan cara yang luar biasa. Gambaran hari-hariku yang penuh pengorbanan, malam-malam tanpa tidur mengejar target penjualan, tagihan cicilan apartemen, cicilan mobil, utang-utang mereka yang kutanggung, berkelebat di benakku seperti film gerak lambat. Aku telah menggunakan pengorbanan tanpa syaratku untuk membeli kasih sayang, namun pada akhirnya yang kudapatkan hanyalah pemerasan yang tak tahu malu dan kebengisan yang tak terhingga. Toleransiku yang buta telah mengubah mereka menjadi parasit yang berhalusinasi sebagai penguasa. Aku menyapu pandangan ke setiap wajah di meja perjamuan. Hendra yang bangga karena berhasil pamer wibawa. Ibu mertuaku yang tersenyum sinis penuh kepuasan. Siska yang asyik dengan ponselnya tanpa peduli. Semua orang ini menggunakan uangku untuk hidup nyaman, namun memperlakukanku tak ubahnya pembantu rendahan. Sudah tidak pantas lagi. Kehangatan rumah ini, keluarga ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Kasih sayang palsu ini resmi kubuang. Aku melengkungkan sudut bibirku, menyunggingkan senyum dingin yang getir, sebuah senyuman kebangkitan dan pembebasan. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, aku dengan tegas membalikkan badan dan melangkah lurus keluar dari ruangan yang menyesakan itu, meninggalkan di belakang orang-orang yang tidak akan pernah menyadari apa yang baru saja mereka hilangkan. Sebelum melangkah sepenuhnya dari ruangan yang pengap oleh bau makanan dan tatapan menghakimi itu, aku menghentikan langkah. Mataku tertuju pada ambang jendela berdebu, tempat kotak beludru merah berisi liontin emas itu tergeletak kesepian. Aku menarik napas dalam, berjalan kembali ke sudut ruangan itu. Ibu mertuaku melihat hal itu lalu mencibir, menggumamkan hinaan kosong. Hendra melotot, mengira aku kembali untuk meminta maaf dan dengan patuh mendengarkan omelannya. Tapi tidak, aku mengulurkan tangan mengambil kotak beludru itu, dengan hati-hati membersihkan lapisan debu yang menempel di permukaan halusnya. Aku mendekap kotak itu, melengkungkan senyum dingin yang getir. Senyuman kebangkitan, senyuman pemutusan hubungan yang mutlak. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak ada ucapan pamit, tidak ada pembelaan. Aku dengan tegas membalikan badan dan berjalan keluar dari restoran. Kebisingan dari ruang VIP tertinggal di belakang saat pintu kayu yang berat itu tertutup rapat. Sepanjang lorong restoran berkarpet merah,
lampu kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat, namun di dalam hatiku saat ini hanya ada ruang hampa dan dingin yang membeku. Langkah kakiku teratur dan mantap. Para pelayan yang lewat menunduk memberi salam, aku mengangguk membalas, auraku tetap mempertahankan ketenangan seorang wanita yang telah mencicipi segala badai di dunia bisnis. Namun hanya aku yang tahu, jauh di lubuk hatiku, sebuah istana ilusi yang telah kubangun dengan susah payah selama 5 tahun terakhir, baru saja runtuh berkeping-keping. Aku melangkah keluar dari lobi restoran, menyatu dengan rintik hujan yang masih menyelimuti jalanan Jakarta. Hawa dingin dari air hujan yang menerpa wajahku membuat pikiranku menjadi sangat jernih. Membuka pintu dan masuk ke mobil yang akrab ini, aku menyalakan mesin namun tidak buru-buru menginjak pedal gas. Suara wiper menyapu bolak-balik di kaca depan menghasilkan bunyi yang kering. Aku menyandarkan kepala pada kemudi dan memejamkan mata. Tidak ada satupun air mata yang jatuh. Air mata itu sudah lama mengering. Segala rasa sakit telah habis. Saat ini di kepalaku hanya berputar kilas balik tentang masa 5 tahun membungkukkan punggung memikul beban keluarga yang bernama keluarga suami ini. Aku teringat hari pernikahanku. Saat pengantin wanita lain dituntun oleh ayah ibunya, dihadiri keluarga besar yang memberkati, aku hanya sendirian. Nenek satu-satunya kerabatku telah tiada. Hari itu, Hendra menggenggam tanganku erat, berjanji sehidup semati, bahwa ia akan menebus segala kekuranganku, bahwa keluarganya mulai sekarang adalah keluarga kandungku juga. Ibu mertuaku meneteskan air mata, memelukku, berbisik bahwa ia akan menyayangiku seperti putri kandungnya sendiri. Aku mempercayainya dengan buta dan fanatik. Aku sangat mendambakan kehangatan keluarga hingga rela mengubah diriku menjadi laron yang menceburkan diri ke dalam api hanya untuk menghangatkan mereka. Ketika Hendra mengeluh lelahnya naik motor kehujanan dan kepanasan, aku tak ragu menarik tabunganku untuk membelikan mobil ratusan juta ini atas namanya agar ia bangga di mata dunia. Ketika ibu mertuaku mengeluh tentang rumah petak sempit di dalam gang, aku menahan gigitan, meminjam uang dari teman-teman ditambah sisa tabunganku selama bertahun-tahun untuk membayar DP cicilan apartemen mewah seluas 120 meter persegi di pusat Jakarta. Setiap bulan aku harus berjuang membayar tagihan KPR bank sebesar 20 juta rupiah, belum lagi biaya hidup mahal untuk menghidupi 4 mulut di rumah itu. Lalu tiba saat Hendra dengan gagah menyatakan ingin berhenti dari PNS untuk berbisnis besar, ia ingin membuka restoran seafood mewah. Aku sudah menasihati, menganalisis risiko pasar, tetapi ia mengabaikannya dan memakiku sebagai perempuan picik yang menghalangi kemajuan suami. Demi menjaga keutuhan keluarga, aku memberinya 300 juta rupiah uang tunai. Hasilnya, hanya dalam 4 bulan, restoran itu tutup karena ia tidak becus mengelola, hanya kerjaannya mentraktir teman-temannya mabuk-mabukan gratis. Uang hasil keringatku menguap tak tersisa sepeser pun. Bukannya menyesal, ia malah menyalahkan nasib, menyalahkanku yang tidak mau menyuntikkan dana lagi. Belum cukup, adik perempuannya, Siska, seorang karyawan kantoran biasa yang sok artis. Ia memakai barang branded, sering party, menggesek kartu kredit tanpa ampun. Ketika rentenir menyewa preman datang ke rumah mengancam akan menyiram cat, ibu mertuaku menangis bersujud memohon padaku untuk menyelamatkan adiknya. Aku kembali luluh, turun tangan menarik uang 100 juta rupiah untuk melunasi utangnya. Namun sebagai balasannya hari ini, ia menggunakan tas yang dibeli dengan uangku untuk merebut tempat dudukku, menganggapku lebih rendah dari barang mati. Aku menyadari bahwa toleransi dan pengorbanan tanpa syaratku tidak pernah ditukar dengan kasih sayang. Itu hanya mengubah mereka menjadi parasit tak tahu malu, lintah yang tak tahu kapan harus berhenti menghisap. Mereka menganggap bahwa uangku adalah uang mereka, dan pelayananku adalah kewajiban mutlak. Aku mengulurkan tangan menyalakan pemanas di dalam mobil, menarik napas panjang, udara hangat menyebar mengusir hawa dingin. Aku memindahkan persneling, menginjak gas, mobil melesat ke dalam gelapnya malam, meninggalkan orang-orang tak tahu diri itu. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Mobil melaju mulus di jalanan kota yang basah. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, bayangan pohon-pohon besar tercetak jelas di aspal yang tergenang. Aku mengemudi lurus menuju apartemen mewah, tempat di mana aku masih harus membayar bunga bank setiap bulan. Pemandangan Jakarta di malam hari saat hujan membawa ketenangan yang aneh, sangat kontras dengan badai yang berkecamuk namun perlahan mereda menjadi kedamaian di pikiranku. Malam ini adalah malam kebangkitan, sebuah pelepasan dari kubangan lumpur yang dengan sukarela kulompati selama bertahun-tahun. Aku memarkir mobil di basemen, masuk ke lift khusus penghuni. Bunyi bip terdengar saat aku menempelkan kartu akses. Lift bergerak cepat membawaku ke lantai 25. Berdiri di depan pintu rumahku, aku menempelkan sidik jari, bunyi klik kering terdengar, pintu kayu ek terbuka, rumah itu sepi dan tenggelam dalam kegelapan.
Udara di dalam samar-samar tercium bau asap rokok murah milik Hendra bercampur dengan parfum menyengat milik Siska. Bau-bau yang dulunya selalu berusaha kutoleransi, kini membuatku mual. Aku menyalakan sakelar lampu ruang tamu, cahaya putih menerangi setiap sudut. Aku mengedarkan pandangan melihat sofa kulit asli dari Italia, TV layar lengkung 85 inci, sistem home theater, hingga karpet tenun buatan tangan. Semuanya, dari barang terkecil di rumah ini, adalah pilihanku dan dibayar olehku. Namun detik ini, semua itu menjadi asing dan tak berarti. Aku tidak berniat membawa satupun barang dari ruang bersama ini. Apa yang telah diberikan pada mereka, kuanggap sebagai harga untuk membeli pelajaran tentang watak manusia. Aku masuk ke kamar tidur utama. Kamar itu berantakan dengan pakaian Hendra yang berserakan di ranjang. Aku menarik koper besar berwarna hitam dari dalam lemari, meletakkannya dengan rapi di atas lantai kayu. Ketenangan dan rasa dingin menyelimutiku. Aku membuka lemariku, dengan hati-hati melipat setiap setelan jas kerja, gaun desainer yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri setelah proyek sukses. Aku mengumpulkan semua perhiasan, jam tangan, tas branded, buku tabungan pribadiku, paspor, dan dokumen-dokumen penting. Semuanya adalah barang-barang yang dibeli dari hasil keringatku dan usahaku tanpa henti di dunia bisnis. Aku menyusunnya ke dalam koper dengan rapi dan tegas. Sambil tanganku sibuk mengemasi barang, aku mengambil ponselku, mencari kontak, dan menekan nomor Pak Bima, Direktur Utama perusahaan. Baru 2 kali berdering, di seberang sana panggilan diangkat. Suara Pak Bima terdengar berat dan profesional. Halo Tari, malam-malam begini telepon, apa ada keadaan darurat di cabang regional barat? Aku berdehem, menjaga nada suaraku agar tetap jelas dan teratur. Selamat malam Pak Bima, maaf mengganggu waktunya malam-malam. Untuk urusan pekerjaan, cabang barat masih beroperasi dengan sangat baik. Saya menelepon untuk membicarakan tawaran Bapak minggu lalu. Mengenai mutasi ke kantor regional di Surabaya untuk ekspansi pasar timur. Bapak bilang posisi direktur regional di sana masih menunggu saya. Apakah tawaran itu masih berlaku Pak? Di seberang sana hening beberapa detik. Sepertinya Pak Bima cukup terkejut dengan perubahan keputusanku yang mendadak. Minggu lalu aku menolak peluang promosi yang luar biasa ini hanya karena takut jarak jauh akan merusak hubungan suami istri. Takut ibu mertua tidak ada yang merawat, takut Hendra tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Sekarang dipikir-pikir, aku merasa diriku sangat konyol. Tentu saja, posisi itu memang disiapkan untuk kemampuanmu. Jajaran direksi selalu sangat menghargai ketajaman dan ketegasanmu dalam berbisnis. Tapi saya ingat kamu pernah ragu karena jauh dari keluarga. Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Aku tersenyum lega dan menjawab. Saya sudah memikirkannya secara tuntas, Pak. Saya siap menerima tugas baru. Jika memungkinkan, saya ingin menyelesaikan serah terima secepatnya dan terbang ke Surabaya dalam 2 hari ke depan. Bagus sekali. Besok pagi kamu temui HRD untuk mengambil SK mutasi. Perusahaan akan memfasilitasi tempat tinggal sementara untukmu di Hotel Mitra selama kamu mencari apartemen baru di sana. Selamat, kamu telah membuat pilihan yang cerdas. Menutup telepon, aku menarik resleting koper besarku. Suara srek dari resleting memecah kesunyian kamar tidur, bagaikan suara gunting yang memotong tali pengekang yang mengikatku selama 5 tahun. Kamar itu kini kosong dari barang-barangku. Aku berdiri tegak, merentangkan tangan, merasakan aliran energi baru yang mengalir di setiap nadiku. Malam ini, aku benar-benar tersadar. Setelah selesai mengemas barang bawaan, aku tidak langsung pergi, melainkan melangkah ke ruang kerja kecil di sebelah ruang tamu. Ruangan ini adalah tempatku sering begadang hingga jam 2 atau 3 pagi untuk memeriksa kontrak dan menyusun rencana bisnis, bekerja mati-matian mencari uang untuk menghidupi orang-orang yang sedang asyik berpesta di luar sana. Aku menyalakan laptop dan printer. Kipas laptop berdengung pelan. Aku mengakses internet banking. Memilih rentang waktu dari hari pertama membeli apartemen ini hingga saat ini. Rangkaian bukti transfer muncul dengan jelas. Setiap bulan tepat pada tanggal 10, uang sebesar 20 juta rupiah ditransfer dari rekeningku ke rekening pinjaman bank dengan keterangan pembayaran pokok dan bunga KPR. Selanjutnya, kucetak mutasi seluruh riwayat cicilan mobil mahal atas nama Hendra. Semuanya transparan, tak kurang sepeser pun. Belum cukup sampai di situ, aku mencari tangkapan layar pesan Siska yang meminjam sambil menangis, lengkap dengan bukti transfer 100 juta rupiah yang kukirimkan langsung ke debt collector untuk menyelamatkan harga dirinya. Aku menyusun semua dokumen itu dengan rapi dan menekan tombol print. Printer bekerja maksimal, memuntahkan lembar demi lembar kertas putih bersih yang memuat angka-angka bukti pengorbananku yang tiada tara, yang juga menjadi bukti paling nyata akan kebiasaan menumpang tanpa malu dari keluarga mereka. Saat semua rekening koran selesai dicetak, aku membuka laci meja,
mengeluarkan selembar surat gugatan cerai yang sudah kuunduh sejak lama, namun tak pernah punya keberanian untuk mengisinya. Kali ini semuanya berbeda. Tanganku memegang pulpen, menandatangani dengan coretan yang tegas dan kuat, tanpa ada sedikit pun getaran atau keraguan. Aku mengisi informasi dengan lengkap, menyatakan alasan perceraian adalah konflik parah yang tidak bisa didamaikan, tujuan pernikahan tidak tercapai. Di bagian harta gono gini, aku menuliskan tuntutan untuk menjual apartemen dan mobil, lalu membaginya berdasarkan persentase kontribusi yang faktanya 100% arus kas berasal dari rekeningku. Hendra tidak punya andil sepeser pun. Disertai dengan itu, aku menuliskan sepucuk surat peringatan yang menuntut Siska untuk mengembalikan uang 100 juta rupiah dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, aku akan menyerahkan semua bukti ke pengacara untuk dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan kepercayaan. Aku menggabungkan semua kertas itu, menjepitnya dengan rapi di dalam sebuah map tebal. Aku membawa map dokumen ini kembali ke kamar tidur, melangkah ke nakas di sisi tempat Hendra biasa tidur. Dengan perlahan, aku meletakkan map itu di atas permukaan kayu yang rata. Tepat di samping dokumen yang mematikan itu, aku meletakkan kotak beludru merah berisi liontin emas ayat kursi senilai 20 juta rupiah tersebut. Lapisan debu dari ambang jendela restoran masih menempel di tutupnya. Aku sengaja tidak mengelapnya. Debu itu adalah saksi bisu dari penghinaan yang diberikan ibu mertuaku terhadap ketulusanku. Biarkan mereka melihatnya, biarkan mereka sadar bahwa barang yang mereka buang seperti sampah itu adalah barang senilai beberapa bulan gaji anak kebanggaan mereka. Aku mundur selangkah, menatap hasil karyaku untuk terakhir kalinya. Map dokumen dan kado itu tergeletak berdampingan dalam keheningan, namun memancarkan kekuatan. Itu adalah ultimatum. Sebuah vonis finansial dan emosional untuk mereka yang tidak tahu cara menghargai orang lain. Aku menarik koper hitamku meninggalkan kamar tidur, melangkah keluar dari pintu utama. Suara kunci elektronik yang terkunci di belakangku terdengar kering. Menandai detik ini, aku resmi memutus semua hubungan dengan tempat yang mencekik ini. Turun ke basemen, aku mengemudikan mobil keluar dari kompleks apartemen, melaju lurus ke pusat kota. Aku menghentikan mobil di depan lobi sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Petugas hotel dengan sigap memayungiku, membukakan pintu, dan membantu membawakan koper. Setelah selesai check-in, aku masuk ke kamar suite yang harum dengan aroma serai. Melepaskan pakaian kerja yang masih lembab, aku berendam di air panas agar uap air menghilangkan segala penat dan hawa dingin dari badai malam ini. Setelah mandi, aku mengenakan jubah mandi katun yang lembut, merebahkan diri di atas ranjang empuk dengan spray seputih salju. Mengambil ponsel, aku masuk ke pengaturan dan memblokir nomor Hendra, ibu mertua, Siska, serta memblokir semua kontak kerabat keluarga itu. Aku menyetel ponsel ke mode jangan ganggu, menarik selimut hingga ke dada. Malam ini aku tertidur sangat lelap, damai, dan paling utuh selama 5 tahun terakhir, bersiap untuk pagi hari esok yang cerah dan bebas. Sinar mentari pagi yang cerah menembus tirai 2 lapis kamar hotel bintang 5, memantulkan cahaya hangat di atas spray putih bersih. Aku perlahan membuka mata, merentangkan badan menyambut hari baru. Sudah lama sekali aku tidak mendapatkan tidur yang begitu nyenyak. Tidak ada suara dengkuran bau alkohol Hendra. Tidak ada langkah kaki berisik atau omelan ibu mertua di pagi buta. Ruangan di sekitarku saat ini hanyalah keheningan dengan aroma terapi chamomile yang menenangkan. Aku turun dari ranjang dan membuka tirai lebar-lebar untuk melihat pemandangan kota dari atas. Jalanan Jakarta mulai sibuk dengan orang-orang yang bergegas. Namun di dalam hatiku terasa tenang bagai danau di musim kemarau tanpa riak sedikit pun. Setelah bersiap-siap dan menikmati secangkir kopi hitam tanpa gula yang diantar layanan kamar, aku dengan santai mengambil ponsel di atas meja kaca. Tadi malam, aku mengaktifkan mode jangan ganggu dan memasukkan semua nomor keluarga suami ke daftar hitam. Saat aku membuka kunci layar, deretan notifikasi otomatis muncul. 99 panggilan ditolak dari nomor Hendra, disertai dengan puluhan pesan sampah yang ditahan oleh sistem. Aku tidak repot-repot membaca isinya, hanya tersenyum tipis. Berdasarkan pemahamanku tentang karakter orang-orang itu selama 5 tahun terakhir, ditambah beberapa informasi yang aku dapatkan di kemudian hari, aku bisa dengan mudah membayangkan gambaran kekacauan total pada pagi hari itu di apartemen mewah. Pagi itu, Hendra terbangun dengan kepala yang sakit luar biasa akibat mabuk berat merayakan ulang tahun ibunya. Ia terhuyung-huyung keluar dari ruang tamu. Mulutnya masih meracaukan kata-kata penuh kebencian. Berniat memanggilku untuk mengomel karena berani pulang duluan semalam dan membuatnya malu. Ia masuk ke kamar tidur, hendak memanggil namaku, namun yang menyapanya bukanlah sosok istri penurut yang sedang sibuk bersih-bersih seperti biasa. Kamar itu kosong melompong, pintu lemariku terbuka lebar, semua barang mewah, koper,
dan dokumen penting telah lenyap. Kemarahannya seketika berubah menjadi kepanikan. Mata Hendra yang masih buram karena alkohol dengan cepat menangkap sesuatu yang tergeletak di atas nakas. Itu adalah map tebal yang tertata rapi di sebelah kotak beludru merah berisi liontin emas yang masih berdebu. Ia mengerutkan kening, melangkah berat dan mengulurkan tangan mengambil map itu. Halaman pertama yang langsung menyambut matanya adalah tulisan tebal yang tercetak jelas, surat gugatan cerai. Tanda tanganku di sudut kanan bawah digoreskan dengan tinta biru yang tegas dan tajam. Hendra mengucek matanya berkali-kali, mengira ia masih mabuk. Tapi tidak, tulisan di kertas itu adalah kenyataan yang tak bisa disangkal. Tangan Hendra mulai gemetar saat ia membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah seluruh mutasi rekening bank milikku. Setiap angka ditandai dengan stabilo kuning cerah. Uang 20 juta rupiah untuk cicilan dan bunga apartemen yang ditempati keluarganya ditransfer rutin setiap bulan tanpa terlewat satu hari pun. Uang 7 juta rupiah untuk cicilan mobil yang dinamakan atas namanya untuk dipamerkan ke orang lain. Tagihan kartu kredit, bukti transfer langsung ke rentenir untuk adik perempuannya, Siska. Semuanya tersaji seperti vonis finansial yang brutal, menelanjangi fakta bahwa keluarganya hidup di atas cangkang kemewahan yang dipompa oleh keringat dan darahku. Saat ini, keringat dingin mulai bercucuran di dahi Hendra. Rasa mabuknya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Gaji PNS-nya tak sampai 7 juta rupiah sebulan. Jika tidak ada aku yang membiayai, dari mana ia bisa membayar 20 juta untuk rumah dan 7 juta untuk mobil? Pakai apa untuk mempertahankan makanan enak dan mentraktir teman-temannya? Ia buru-buru meraih ponselnya di atas ranjang dan menekan nomor teleponku dengan tangan gemetar. Ia menelepon sekali, sistem memberitahu nomor sibuk. Ia menelepon kedua kali, operator mengatakan nomor tidak dapat dihubungi. Ia dengan panik menelepon berulang kali, 99 panggilan berturut-turut dalam keputusasaan. Namun semua hanya mendapat jawaban berupa kesunyian. Ia beralih mengirim pesan, mengetik kata-kata perintah, lalu berubah menjadi bujukan, lalu beralih menjadi ancaman. Namun semua pesan yang dikirim langsung menampilkan tanda seru merah yang kejam. Aku telah memblokirnya di semua jalur. Hendra tersungkur di tepi ranjang, tangannya menjambak rambut, napasnya terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan seluruh fondasi keamanannya hancur berkeping-keping. Dengan memegang map itu di tangan, Hendra melangkah gontai dan terhuyung-huyung keluar ke ruang tamu. Suasana di luar masih mempertahankan kedamaian palsunya. Siska, adiknya yang keras kepala, sedang berbaring di sofa mahal, menyilangkan kaki, menelusuri ponsel dengan kuku yang baru saja dimanikyur kemarin. Melihat kakaknya keluar dengan wajah pucat pasi, Siska tak peduli dan justru mengeluh dengan nada khas seorang benalu. Mas Hendra, tolong suruh Mbak Tari cepat transfer 10 juta ya. Tagihan kartu kreditku bulan ini sudah jatuh tempo. Orang bank sudah telepon terus dari tadi. Malam ini aku juga mau ke acara ulang tahun temanku di Senopati. Mas suruh dia transfer sekarang biar aku bisa beli baju baru. Katanya direktur gaji puluhan juta, tapi bikin adik sendiri harus nagih-nagih uang receh, pelit banget. Tepat pada saat itu ibu mertuaku keluar dari dapur, tangannya membawa sepiring buah potong. Beliau mengenakan baju sutra rumahan, wajahnya masih memancarkan kekesalan dari sisa semalam. Beliau meletakkan piring buah dengan kasar ke meja kaca, melirik sinis ke Hendra lalu mulai mengomel seperti biasa. Kamu lihat kelakuan istrimu itu ya, acara keluarga besar, kelakuannya malah seperti orang tidak berpendidikan. Pagi ini aku bangun sudah tidak lihat batang hidungnya. Pasti diam-diam berangkat kerja lebih pagi biar bisa kabur dari tugas bersih-bersih kan? Oh iya, ingatkan dia, ini sudah tanggal 5 loh. Uang belanja untukku bulan ini belum kelihatan. Bulan lalu dia cuma kasih 3 juta. Aku pergi arisan sama teman-teman dan beli sedikit oleh-oleh saja sudah habis. Bulan ini suruh dia naikkan jadi 5 juta, aku juga harus beli obat herbal penambah stamina. Tuntutan santai dari dua wanita itu bergema di ruang tamu, membuat dada Hendra rasanya ingin meledak. Ia melihat ibunya, lalu melihat adiknya, matanya memerah penuh urat. Tangannya yang memegang map itu mencengkeram erat hingga kertasnya kusut. Ia menarik napas panjang, dadanya naik turun dengan hebat, lalu melemparkan seluruh tumpukan kertas itu ke atas meja kaca di depan ibu dan adiknya yang keheranan. Suaranya serak, gemetar, dan penuh kepanikan. Uang, uang, sepanjang hari cuma tahu buka mulut minta uang. Tari sudah pergi, dia sudah membawa semua barangnya pergi dari semalam. Dia meninggalkan surat cerai minta aku tanda tangan ini. Dia menuntut untuk menjual rumah ini, jual mobil untuk bagi harta gono gini. Kalian semua bersiaplah tidur di kolong jembatan. Seluruh ruangan mendadak jatuh dalam keheningan yang mencekam. Ibu mertuaku tertegun. Piring buah di tangannya nyaris jatuh ke lantai. Siska melompat dari sofa,
membelalakan mata menatap kakaknya seolah ia baru saja menceritakan kisah fiksi ilmiah. Ibu mertuaku dengan panik mengambil tumpukan kertas di meja. Beliau tidak mengerti istilah hukum, tetapi angka 20 juta, 7 juta beserta stempel merah dari bank sangat jelas di matanya. Tangannya gemetar membalik setiap halaman, suaranya terbata-bata. Apa ini? Jual rumah maksudnya apa? Rumah ini kan rumah keluarga kita. Beraninya dia mau jual sembarangan? Dia itu menantu, sudah kewajibannya berbakti pada keluarga suami. Siska juga merangsek maju dan merebut selembar kertas dari tangan ibunya. Ketika melihat surat peringatan yang menuntutnya mengembalikan uang 100 juta rupiah utang pinjol beserta ancaman akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan, wajah Siska pucat pasi tak berdarah. Ia melempar kertas itu ke meja seperti tersengat panas, berteriak penuh emosi. Mbak Tari sudah gila ya. Uang 100 juta itu kan dia sendiri yang dengan sukarela melunasi utangku. Sekarang mana ada uang untuk mengembalikannya? Mas Hendra, cepat telepon suruh dia pulang. Istri macam apa dia hitung-hitungan uang dengan keluarga suami sendiri? Hendra tersenyum sinis, senyum yang getir dan menyedihkan. Ia menunjuk wajah kedua wanita itu, suaranya dipenuhi rasa tak berdaya dan penyesalan yang sudah terlambat. Aku sudah telepon 99 kali, sudah diblokir semua, kalian buka mata lebar-lebar. Rumah ini, mobil yang aku pakai, dan utang segunung milikmu itu, semuanya pakai uangnya, uang Tari. Sekarang dia sudah memutus sumber dananya. Pakai apa kalian mau hidup? Kalau semalam ibu dan kamu tidak ikut campur memojokkannya, mengusirnya dari meja, apa masalahnya bakal sampai sejauh ini? Ibu mertuaku mendengar anak laki-lakinya menyalahkan dirinya, langsung mengangkat urat lehernya dan membantah. Kamu menyalahkanku? Aku ini ibu mertuanya, aku berhak mendidik menantu. Semalam justru kamu sendiri yang menceramahinya habis-habisan di depan keluarga besar, menyuruhnya pergi ke dapur cari sisa makanan. Kamu kan sok berwibawa semalam, sekarang istrimu kabur, kamu malah menyalahkan wanita tua ini? Drama dari para parasit egois ini akhirnya ditutup layarnya, menyisakan kekacauan berupa saling menyalahkan, penyesalan, dan ketakutan luar biasa akan masa depan tanpa ada lagi yang membiayai. Rumah yang dulunya dilindungi oleh uang dan pengorbananku kini menjadi dingin dan berbau keputusasaan. Tak bisa menerima kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan pelampung penyelamat terbesar dalam hidupnya, Hendra seperti orang sleepwalking menyambar ke meja kusut dan memakainya. Ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu pantofel yang belum disemir, menyambar kunci mobil mahal itu lalu melesat keluar rumah seperti anak panah. Ia berhalusinasi bahwa aku hanya sedang ngambek sesaat, bahwa perempuan sehebat apapun pasti takut dengan cap janda, dan asalkan ia datang ke kantorku membuat keributan, aku pasti akan mengalah karena malu dengan rekan kerja. Mobil melaju ugal-ugalan di jalanan, menerobos lampu kuning, mengarah lurus ke gedung perkantoran kaca 30 lantai di kawasan SCBD, tempat markas besar perusahaanku berada. Pada saat yang sama, di ruang kerjaku di lantai 25, aku sedang merapikan dokumen dengan tenang. Aku mengenakan setelan jas putih elegan, rambut diikat rapi, dengan aura yang sepenuhnya percaya diri dan tajam. Aku baru saja menandatangani berita acara serah terima pekerjaan kepada wakil direktur, bersiap menerima SK resmi dari HRD untuk terbang ke Surabaya. Semuanya berjalan lancar dan sempurna, sama seperti karier yang kubangun dengan kemampuanku sendiri. Adapun Hendra, ia dengan arogan mengerem mobilnya mendadak di depan lobi utama gedung, mengabaikan rambu dilarang parkir. Ia mendorong pintu kaca putar otomatis, melangkah ke meja resepsionis dengan sikap congkak yang biasa ia tunjukkan. Lobi perusahaan di jam kerja sangat padat, para karyawan berseragam rapi berlalu lalang, semua orang memakai ID card dan bersikap sopan. Kehadiran Hendra dengan rambut berantakan, kemeja tak rapi, dan wajah merah padam karena amarah, terlihat sangat aneh dan tidak pantas. Ia berjalan lurus ke meja resepsionis marmer, menggebrak meja dengan keras, memberi perintah dengan nada tinggi. Panggil Direktur Tari turun sekarang untuk temui saya. Bilang suaminya datang mencari, cepat, saya tidak punya banyak waktu. Dua resepsionis cantik itu sedikit terkejut dengan tindakan kasar Hendra. Namun, dengan profesionalisme staf perusahaan besar, salah satu gadis itu tersenyum sopan menjawab dengan nada lembut namun tegas. Mohon maaf Bapak, saat ini Ibu Tari sedang rapat. Apakah Bapak sudah membuat janji? Jika belum, mohon tunggu di area sofa sebelah sana. Kami akan menghubungi bagian sekretaris untuk meminta izin dari beliau. Mendengar itu, Hendra mengamuk. Sifat egois seorang patriarkis membuatnya merasa dihina. Ia melotot, berteriak keras membuat keributan di sudut lobi. Janji apa janji? Saya ini suaminya, saya mau datang kapan saja bebas, kalian yang cuma digaji tahu apa? Panggil dia turun sekarang, bilang suaminya menunggu, jangan sok jual mahal di atas sana. Suara bising Hendra menarik perhatian banyak karyawan yang berada di lobi.
Mereka menghentikan langkah, menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Menyadari situasi mulai tidak terkendali, Komandan Regu Keamanan bersama 2 satpam berbadan tegap segera mendekat. Komandan itu bersikap tegas, berdiri di antara Hendra dan meja resepsionis, memintanya untuk tenang. "Bapak, ini lingkungan kerja profesional. Dimohon jangan berteriak dan mengganggu yang lain." Resepsionis itu memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat telepon internal, menghubungi langsung ke ruanganku. Di seberang telepon, aku menerima panggilan yang mengabarkan tentang kehadiran seorang pria yang mengaku sebagai suami sedang membuat keributan di lobi. Aku dengan tenang menyandarkan punggung di kursi kulit, menatap pemandangan kota dari jendela kaca, lalu menjawab dengan nada dingin, mengeja setiap kata agar resepsionis itu bisa mengaktifkan speaker agar seluruh orang di lobi bisa mendengarnya. "Tolong sampaikan ke bagian keamanan, saya sedang sibuk menangani pekerjaan penting. Saya tidak menerima tamu luar, apalagi orang yang tidak sopan. Tolong pihak security minta pria itu keluar dari gedung demi keamanan perusahaan." Suaraku yang tegas terdengar dari telepon di meja resepsionis, bagaikan tamparan keras di wajah Hendra. Ia berdiri mematung, wajahnya yang merah berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka aku bisa sekejam itu dan tidak mempedulikan wajahnya di depan puluhan orang. Komandan keamanan segera memberi isyarat tangan, mempersilakan Hendra keluar. "Bapak sudah dengar instruksinya, silakan tinggalkan gedung. Jika Bapak bersikeras menolak, kami terpaksa menggunakan kekerasan." Hendra berniat membuka mulut untuk memaki lagi, namun melihat postur kekar dari 3 satpam yang mendekatinya, ia terpaksa menelan amarahnya. Ia menunduk, membalikan badan, dan berjalan keluar dari pintu kaca, diiringi tatapan sinis dan cibiran dari kerumunan karyawan kantoran. Ia berdiri linglung di trotoar yang terpapar terik matahari, menatap gedung pencakar langit itu, merasa tak berdaya dan sangat terhina. Topeng kekuasaan seorang suami penguasa telah dilucuti sepenuhnya, menyingkap sosok parasit yang gagal dan menyedihkan hingga ke dasar. Di kemudian hari, melalui berkas acara dari pengacara dan cerita menyedihkan yang sengaja dititipkan Hendra melalui kenalan kami, aku baru bisa merangkai gambaran utuh tentang apa yang dialaminya di pagi itu. Setelah diusir oleh petugas keamanan tanpa ampun, Hendra bagai orang linglung melangkah gontai ke trotoar. Langit Jakarta setelah diguyur badai semalaman kini bersinar sangat terik. Panasnya aspal memantul ke atas, menerpa wajah Hendra yang memerah karena marah dan malu. Di sekelilingnya, arus orang kantoran yang sibuk berlalu lalang, kendaraan melintas tanpa henti. Tak ada satupun yang peduli pada sosok pria yang berdiri hampa di pinggir jalan. Kemeja kusut di tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tepat saat itu, ponsel di sakunya mulai bergetar hebat. Nada dering pesan berbunyi bertubi-tubi, memecah kesunyian yang penuh jalan buntu di benaknya. Hendra buru-buru merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala di bawah terik matahari, menampilkan deretan pesan dari bank dan lembaga pembiayaan. Bukannya pesan perdamaian dariku seperti yang ia khayalkan, melainkan tagihan digital yang dingin dan akurat hingga ke angka terakhir. Pesan pertama datang dari bank leasing mobil mewah itu. Huruf kapital memberitahukan bahwa tagihan cicilan mobil bulanan sebesar 7 juta rupiah telah jatuh tempo. Bank meminta pemilik rekening segera mengisi saldo agar sistem dapat melakukan pendebitan otomatis, disertai peringatan denda keterlambatan yang akan dihitung harian. Hendra melotot menatap angka 7 juta rupiah. Itu adalah seluruh gaji PNS-nya bekerja sebulan penuh. Jika ia menguras sakunya untuk membayar mobil ini, pakai apa ia beli bensin? Pakai apa untuk sarapan? Pakai apa untuk ngopi pamer dengan teman-temannya? Belum sempat ia menenangkan diri dari pesan pertama, pesan kedua kembali berbunyi bagaikan pukulan mematikan berikutnya. Kali ini dari bagian KPR Bank. Uang pokok dan bunga 20 juta rupiah untuk apartemen mewah harus dibayar tepat waktu. Pesan itu menegaskan, jika lewat batas waktu tagihan tidak dibayar penuh, bank akan mendaftarkannya ke Slik OJK kredit macet dan memulai prosedur penyitaan agunan sesuai hukum. Kaki Hendra lemas, ia terhuyung mundur, harus bersandar pada pohon besar di pinggir jalan untuk bisa berdiri. 20 juta rupiah, angka yang mustahil bagi keuangan Hendra. Selama bertahun-tahun, ia hanya tinggal bangun tidur lalu menikmati rumah bagus, kasur empuk, semua karena aku yang menanggungnya. Sekarang, ketika tameng pelindungnya pergi, ia baru benar-benar dihadapkan pada harga mahal dari gaya hidup kelas atas yang selama ini ia halusinasikan sebagai hasil keringatnya sendiri. Mimpi buruk belum berakhir, pesan ketiga melompat ke layar. Itu adalah tagihan kartu kredit Siska. Karena ingin mengontrol pengeluaran Siska setelah melunasi utang 100 jutanya dulu, aku mewajibkan pembukaan kartu tambahan yang dihubungkan ke nomor Hendra agar ia bisa mengawasi adiknya. Kini, tagihan terbaru membengkak hingga hampir 30 juta rupiah untuk beli baju, makeup branded, dan makan di restoran mahal.
Siska masih mengulangi kebiasaan lamanya, menghambur-hamburkan uang, yakin bahwa di akhir bulan kakak iparnya yang kaya akan melunasinya sebagai kewajiban. Hendra membeku di tengah keramaian kota, keputusasaan merambat dari dasar hatinya, mencekik jantungnya. Ia tiba-tiba menyadari kenyataan pahit bahwa gelar direktur, keluarga kaya, dan status yang sering ia pamerkan ke kerabat hanyalah ilusi. Tanpa uangku, hidupnya akan langsung kembali ke titik nol, miskin, bahkan lebih menyedihkan karena memikul gunungan utang. Dalam kepanikan, Hendra buru-buru mencari kontak teman-teman minumnya. Orang-orang yang selalu memujanya setinggi langit setiap kali ia yang membayar bil restoran. Ia menelepon Dimas dengan suara terburu-buru, meminjam 50 juta rupiah untuk urusan keluarga. Di seberang sana, Dimas mengiyakan setengah hati lalu mengelak, beralasan istrinya baru melahirkan butuh uang popok susu, lalu menutup telepon. Hendra menelepon teman lainnya, seorang pemilik bengkel yang sering ikut makan gratis. Begitu mendengar kata pinjam uang, sikap temannya langsung dingin. Wah, ekonomi lagi susah, bengkel lagi nunggak gaji karyawan, nggak bisa bantu, bro. Berturut-turut 5-7 panggilan dilakukan, semua hanya menerima penolakan halus namun menyakitkan. Tangan Hendra terkulai lemas, ponselnya terasa panas di telapak tangannya yang berkeringat. Di tengah jalanan yang luas, pria arogan yang semalam mengusir istrinya makan sisa makanan, kini tak ubahnya pecundang yang menyedihkan. Ia telah menghancurkan pelampung penyelamatnya sendiri, dan kini ia tenggelam dalam lautan utang tanpa jalan keluar. Suara klakson mobil di jalan terdengar seperti terompet yang menandai akhir mutlak dari sandiwara gila para parasit. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa sudah 3 hari sejak aku membawa koper keluar dari apartemen itu. Hari-hari yang kuhabiskan di Hotel Bintang 5 sambil menunggu serah terima pekerjaan selesai benar-benar menjadi waktu paling damai selama 5 tahun terakhir. Pagi hari aku bersantai menikmati teh hangat sambil membaca berita, lalu mengenakan pakaian kerja desainer elegan untuk pergi ke kantor. Malam harinya aku pergi ke spa untuk memanjakan diri, makan di restoran yang tenang. Semua kelelahan dan rasa sakit seolah tersapu bersih oleh badai malam itu. Aku menyadari, melepaskan bukanlah sebuah kehilangan, melainkan pembebasan untuk terlahir kembali. Pada pagi hari keempat, aku ada janji penting dengan pengacara Reza, seorang pakar hukum perdata dan keluarga terkemuka yang direkomendasikan mitra perusahaanku. Kantornya berada di lantai 20 sebuah gedung mewah. Suasana ruang kerjanya memancarkan ketegasan dan profesionalisme. Aku duduk berhadapan dengannya, di atas meja terdapat tumpukan dokumen tebal yang sudah kusiapkan sebelumnya. Pengacara Reza memeriksa setiap halaman mutasi bank, bukti transfer, dan pesan peminjaman uang yang telah kukumpulkan. Ia membetulkan kacamata bacanya, menatapku dengan kekaguman sekaligus simpati. Selamat pagi, Bu Tari. Berkas yang Ibu siapkan sangat solid dan kuat secara hukum. Berdasarkan bukti transfer ini, kita punya dasar yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa seluruh harta bersama, yaitu apartemen dan mobil, dibeli 100% dari sumber keuangan pribadi Ibu. Meskipun Pak Hendra tercatat sebagai pemilik mobil dan apartemen, dia tidak ada kontribusi dana sama sekali. Pengadilan pasti akan mempertimbangkan rasio pembagian berdasarkan bukti kontribusi, dan kemenangan mutlak ada di pihak Ibu. Aku tersenyum tipis, meneguk air putih lalu menjawab, terima kasih, Pak Reza. Saya tidak berniat menyudutkan siapapun hingga mati langkah. Tapi apa yang menjadi keringat dan air mata saya, harus kembali seutuhnya. Saya ingin pengadilan menyita rumah dan mobil itu, menarik kembali uang cicilan yang sudah saya bayar bertahun-tahun. Untuk utang Siska sebesar 100 juta rupiah, saya ingin Bapak mengirimkan somasi yang paling tegas. Pengacara Reza mengangguk setuju. Ia mengeluarkan sebuah amplop besar berlogo kantor hukumnya. Di dalamnya terdapat dokumen yang telah disusun dengan tajam dan sesuai hukum yang berlaku. Ia menjelaskan langkah-langkahnya padaku dengan detail. Kantor hukum akan mengirimkan paket dokumen melalui kurir kilat langsung ke alamat apartemen. Dokumen tersebut berisi somasi yang menuntut Siska mengembalikan uang 100 juta rupiah dalam batas waktu maksimal 7 hari kerja. Jika melewati batas waktu itu dan Siska tidak melunasi utangnya, kami akan mengajukan laporan ke kepolisian atas tindak pidana penipuan dan penggelapan. Untuk Hendra, surat peringatan menegaskan pemutusan sepihak semua pembayaran KPR dan kredit mobil mulai bulan ini. Ia harus menanggung sendiri utang puluhan juta rupiah setiap bulan. Jika ia gagal bayar, pihak bank akan menyita agunannya sesuai prosedur kredit. Pengacara Reza dengan hati-hati membubuhkan stempel merah kantor hukumnya di setiap lembar kertas. Suara tok-tok stempel terdengar tegas, seperti ketukan palu yang mengakhiri sebuah sandiwara konyol. Aku menandatangani surat kuasa penuh, secara resmi menyerahkan segala urusan hukum pada ahlinya agar aku bisa melangkah ke Surabaya dengan bebas. Beberapa hari kemudian, pengacara Reza menelepon mengabarkan reaksi keluarga suami saat menerima berkas hukum itu.
Begitu kurir menyerahkan amplop tersebut ke tangan Hendra, seluruh keluarganya panik luar biasa. Siska langsung menelepon hotline kantor hukum, nadanya dari yang tadinya sombong dan menantang berubah menjadi tangisan dan permohonan. Ia merengek bahwa ia tidak punya uang, berdalih bahwa kakak iparnya sukarela membayar utangnya jadi bukan penggelapan. Namun tanggapannya hanyalah sikap dingin staf hukum yang bekerja sesuai prosedur. Mereka menginformasikan bahwa penjelasan hanya berguna jika disampaikan ke penyidik kepolisian. Jika uang tidak dikembalikan tepat waktu, bank juga akan mulai bertindak. Bagian collection terus-menerus menelepon Hendra mengingatkan denda keterlambatan. Keadilan hukum tidak menoleransi parasit pemalas yang suka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Aku mendengarkan laporan dari pengacara dengan perasaan sepenuhnya datar. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, tidak ada kebencian. Aku hanya merasa segala sesuatunya sedang dikembalikan ke nilai aslinya. Hukum tabur tuai itu sangat adil. Mereka yang tidak menghargai pengorbanan orang lain akan merasakan sendiri harga dari sikap tidak tahu berterima kasih. Keputusan menggunakan jalur hukum bukan hanya cara menuntut keadilan, tapi juga pelajaran mahal tentang tanggung jawab yang kuberikan pada keluarga yang selalu sok berkuasa itu. Di sore hari ke-7 sejak kepergianku, seluruh proses serah terima di cabang Jakarta telah selesai sempurna. Koper sudah siap. Aku duduk di kamar hotel mengecek tiket pesawat kelas bisnis ke Surabaya untuk besok. Pemandangan Jakarta di luar jendela sedang dihiasi senja yang indah. Sinar keemasan menghangatkan langit, menandakan akhir hari yang panjang dan harapan hari esok yang lebih cerah. Tepat saat itu, ponsel di atas meja berdering. Layar menampilkan nomor tak dikenal. Biasanya aku mengabaikan nomor tak dikenal di luar jam kerja, tapi firasatku mengatakan ini berkaitan dengan urusan masa lalu yang harus diakhiri total. Aku mengusap layar, menempelkan ponsel ke telinga, bicara dengan nada profesional, "Halo," dengan Tari. Di seberang terdengar suara helaan napas berat, diikuti suara gerasak-gerusuk. Jantungku sedikit berdetak saat mengenali suara Hendra. Nadanya tidak lagi arogan dan galak seperti malam itu di restoran, melainkan serak, lelah, dan gemetar seperti orang di ujung jurang. "Tari, ini aku. Aku pinjam HP orang lewat untuk telepon kamu. Jangan ditutup dulu, tolong dengarkan aku sebentar saja." Aku duduk tegak bersandar di sofa empuk, menatap senja. Tidak ada gejolak emosi apapun. Aku menjawab dingin, "Urusan kita hanya lewat pengacara. Semua berkas hukum sudah kamu terima, kalau ada yang kurang jelas hubungi saja pengacara Reza." Saya tidak punya waktu meladeni omong kosong. Mendengar aku akan memutus panggilan, Hendra panik. Ia berteriak putus asa, air mata sepertinya tumpah di sana. "Aku mohon Tari. Keluargaku sudah kacau balau. Bank mau menyita rumah, mobil malam ini mau ditarik." Siska berhari-hari sembunyi tidak berani keluar karena takut dipolisikan. Ibu darah tingginya kumat sampai terbaring di ranjang. "Keluarga ini nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Hari itu aku mabuk, dipanas-panasi ibu dan Siska supaya sok berkuasa di depan saudara, makanya aku kelewatan. Maafkan aku sekali ini saja. Pulanglah. Aku janji mulai sekarang aku bakal nurut. Kamu bakal kujunjung tinggi-tinggi." Cabut gugatannya ke Siska, dia masih muda belum tahu apa-apa. "Rumah itu istana kita, masa kamu tega membiarkan bank menyitanya?" Rangkaian permohonan itu mengalir seperti air bah, begitu rendah dan menyedihkan sampai membuatku mual. Bahkan sampai titik ini, saat keluarganya sudah di ujung tanduk, Hendra tetap tidak mau berani mengakui kesalahannya sendiri. Ia dengan tak tahu malunya melimpahkan kesalahan pada ibu dan adiknya sendiri, menjadikan mereka tameng untuk mengemis simpati dariku. Kepengecutan pria yang dulu kusebut suami kini terlihat jelas benderang. Aku menghela napas pelan, hela napas lega karena telah melepas kain penutup mataku selama ini. Suaraku terdengar, lambat, jelas, dan sedingin es. "Kamu menyalahkan ibumu, menyalahkan adikmu, di mana kebanggaanmu sebagai laki-laki? Kamu orang dewasa. Kamu sendiri yang melontarkan hinaan itu padaku di depan umum. Kamu sendiri yang menghamburkan uang hasil kerjaku. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Keluargamu sudah terlalu cukup menikmati hasil perihku. Rumah itu, mobil itu, bukan istana. Itu penjara, yang mengurung masa muda dan keringatku." Di seberang sana hanya terdengar suara tangisan sesenggukan. Hendra terus meminta maaf, berjanji akan berubah, berjanji mencari kerja sampingan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kaca yang sudah hancur, meskipun dilem dengan lem terbaik, retakannya akan terus ada. Aku tak mau hidup berhati-hati dengan luka yang berdarah itu walau sedetik pun lagi. Saya tidak mau dengar alasan apapun lagi. Panggilan sidang dari pengadilan agama akan sampai dalam beberapa hari. Utang Siska juga akan diusut sesuai hukum. Kamu sudah dewasa, bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri, jangan hidup menempel pada orang lain lagi. Selamat tinggal.
Aku tegas menekan tombol akhiri panggilan, lalu segera memasukkan nomor asing itu ke daftar hitam. Keheningan total menyelimuti kamar hotel, namun itu adalah keheningan kedamaian, kebebasan, dan harga diri. Percakapan tadi adalah titik penutup sempurna dari jalan salah di masa lalu. Permohonan Hendra tak membuatku luluh, justru menegaskan bahwa keputusanku pergi adalah hal yang paling benar. Aku berdiri, berjalan ke cermin besar menatap wajahku. Bibirku melengkung membentuk senyum cerah. Besok, langit Surabaya yang hangat sudah menungguku. Hidup baru tanpa benalu, penuh kesuksesan dan penghormatan sedang terbuka lebar. Beberapa hari setelah aku keluar dari apartemen, segalanya di keluarga Hendra meledak seperti balon air yang ditusuk. Informasi ini tak pernah kucari, melainkan diceritakan oleh pengacara Reza dan kenalan bersama. Berbeda dengan pandangan orang tentang balas dendam yang heboh, aku sama sekali tak merasa bersorak kegirangan melihat mereka celaka. Hanya ada helaan napas lega, penerimaan tenang atas hukum tabur tuai. Kehancuran mereka bukan karena aku kejam, tapi karena ilusi dan kebiasaan menggantungkan hidup yang terlalu lama telah mematikan kemampuan mereka berdiri sendiri. Bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Cangkang keluarga intelektual, kaya, dan berkuasa milik keluarga Hendra resmi terlucuti dalam semalam. Kejadian pertama yang meruntuhkan harga diri Hendra adalah mobil mewah itu. Karena tidak bisa membayar cicilan 7 juta tepat waktu, ditambah sikap tidak kooperatif saat ditagih, perusahaan leasing langsung mengirim tim debt collector dan pihak keamanan. Di malam gelap, sebuah truk derek dan petugas berhenti di basement apartemen mewah, membawa surat kuasa, berita acara penarikan, dan bekerja sama dengan manajemen gedung. Hendra dipanggil turun dengan pakaian acak-acakan. Wajahnya pucat pasi. Ia berusaha melawan, berteriak membentak petugas penarik mobil, mengeluarkan sifat sok kuasanya untuk menakut-nakuti. Namun para petugas itu bukan istri penurutnya. Mereka bekerja sesuai aturan hukum, dingin dan tegas. Di depan puluhan penghuni dan satpam, mobil mengkilap yang dulu jadi kebanggaan Hendra disegel dan diderek tanpa ampun. Hendra berdiri kaku melihatnya. Saking malunya ia tidak berani mengangkat kepala melihat tetangga yang biasanya menyapanya. Rasa malu Hendra belum reda, petaka lain menimpa Siska. Ketegasan hukum dan tekanan dari rentenir lamanya mendorong adik iparku yang halu itu ke jalan buntu. Dulu, ia tinggal menangis merengek pada ibunya, lalu ibunya memaksaku mengeluarkan uang. Kini, tak ada yang membelanya. Debt collector menggunakan cara kasar. Foto-foto Siska saat party, belanja branded, bermesraan dengan pria tak dikenal disandingkan dengan KTP-nya dan disebar di media sosial. Mereka metak nama Siska, nama tempat kerjanya, bahkan meneror teman-teman kantornya. Tekanan dari publik membuat manajemen kantor tak bisa menoleransinya. Pagi harinya, Siska langsung dipecat. Ia mengemasi barang, keluar kantor diiringi tatapan sinis rekan-rekannya. Tiba di rumah, Siska mengunci kamar dan menangis meraung-raung. Namun air matanya tidak bisa mengembalikan harga dirinya yang hancur, tidak bisa berubah menjadi uang 100 juta rupiah untuk melunasi somasi pengacaraku. Orang yang menderita pukulan mental paling keras adalah ibu mertuaku. Beliau mengidap hipertensi dan diabetes, setiap bulan rutin kuantar check up ke rumah sakit swasta bertaraf internasional. Obat herbalnya tak pernah kurang. Ketika aliran dana terputus, ia tak punya uang untuk menjaga gaya hidup kelas atas itu. Obatnya habis, kesehatannya menurun akibat syok beruntun dari anak-anaknya. Beliau terpaksa naik angkot menuju puskesmas dan RSUD untuk berobat menggunakan BPJS sesuai kelasnya. Suasana RSUD yang padat, sumpek, dan panas sangat kontras dengan ruang tunggu VIP ber-AC yang biasa dinikmatinya. Saat duduk menunggu antrean, ia tanpa sengaja berpapasan dengan beberapa kerabat yang hadir di acara ulang tahunnya kemarin. Kerabat-kerabat itu memang sudah lama muak dengan sifat pamer ibu mertuaku. Melihat beliau kuyuh di kursi plastik, mereka tak segan melontarkan sindiran pedas. Seorang bibi jauh berbicara dengan nada melengking, sengaja dikeraskan agar sekelilingnya dengar. Bibi itu bilang, di dunia ini mana ada ibu mertua sebodoh itu. Menantu emas yang pintar cari uang puluhan juta diusir, tak dikasih duduk makan, sekarang sendirinya harus repot antre minta obat BPJS. Mendengar itu, wajah ibu mertuaku merah padam, dadanya sesak tapi tak bisa membalas sepatah kata pun. Beliau menunduk, air mata tuanya menetes, membawa penyesalan yang mendalam. Beliau menyadari, sifat gila hormatnya, keangkuhannya, dan keserakahannya sendirilah yang telah menghancurkan ladang emas keluarganya. Tapi semua kesadaran itu sudah tak ada gunanya, karena menantu yang dulu mengabdi padanya telah pergi selamanya, membawa seluruh toleransi dan cinta yang pernah ia sepelekan. Beberapa minggu setelah aku menetap di Surabaya, aku mendapat telepon dari Dimas. Dimas adalah sahabat Hendra,
Salah satu teman minum yang menurutku masih punya sedikit hati nurani. Melalui cerita Dimas yang penuh rasa miris, aku akhirnya mengetahui puncak penyesalan yang dialami mantan suamiku. Itu adalah sore yang kelabu bagi Hendra saat ia terpojok oleh keputusasaan. Hari itu, bank telah resmi mengirim surat penyitaan apartemen karena Hendra tak sanggup membayar cicilan bulanannya. Keluarga beranggotakan 3 orang itu terpaksa mengemasi barang dan menyewa sebuah rumah petak sempit dan kumuh di gang pinggiran kota. Saat mengemasi barang-barang terakhir, pandangan Hendra tanpa sengaja menangkap kotak beludru merah yang masih tergeletak di atas nakas. Lapisan debu makin tebal. Itu adalah kado yang kubeli menerjang badai, yang dihina tanpa ampun. Hendra mengambilnya, di benaknya yang sempit, ia yakin karena aku pelit, kado ini paling cuma barang imitasi murah dari pasar. Namun dalam kondisi butuh uang, ia membawanya ke toko emas besar untuk digadaikan, berharap bisa dapat 100-200 ribu untuk beli nasi bungkus keluarganya. Dimas bercerita, Hendra masuk ke toko emas mewah itu dengan gontai, pakaiannya kotor, sangat bertolak belakang dengan pelanggan lain yang rapi. Ia ragu-ragu meletakkan kotak itu di etalase kaca, meminta tukang emas menilainya. Tukang emas tua itu memakai kacamata pembesar, membuka kotak dengan hati-hati. Ia mengelap debunya dengan kain lembut, memeriksa detail ukirannya, lalu mengecek lapisan emasnya. Suasana toko emas mendadak hening. Beberapa menit kemudian, tukang emas mendongak, menatap Hendra dengan rasa hormat dan terkejut. Beliau memberitahu harga asli barang itu. Ini bukan barang imitasi. Ini adalah liontin emas murni 18 karat kualitas premium dengan ukiran ayat kursi yang sangat detail. Nilai barang ini kalau beli baru tidak kurang dari 20 juta rupiah. Lebih dari itu, tukang emas menepuk pundak Hendra sambil tersenyum memuji, yang beli kado ini pasti menantu yang sangat berbakti dan tulus. Pasti dia harus menabung susah payah untuk membeli barang penuh berkah ini untuk keluarga Anda. Pujian dari tukang emas itu bagaikan pisau tak kasat mata yang menusuk jantung Hendra. Hendra membeku. Telinganya berdenging, tak bisa mendengar keramaian jalanan lagi. 20 juta, kado yang disuruh ibunya ditaruh di ambang jendela biar tak mengganggu. Kado yang tak pernah ia lirik. Kado yang membawa ketulusan, keringat, dan air mata istri yang mengorbankan masa mudanya untuk keluarganya, dan mereka telah menginjak-injaknya tanpa ampun. Hendra menerima kembali kotak itu dari tangan tukang emas, tangannya bergetar hebat hingga nyaris menjatuhkannya. Ia terhuyung keluar toko, tidak menggadaikannya, tidak menjualnya, hanya mendekapnya erat ke dada. Saat sampai di perempatan jalan yang ramai, pertahanan Hendra hancur berkeping-keping. Pria yang dulu merasa dirinya pusat dunia itu tiba-tiba tumbang, berlutut di aspal yang panas. Ia menampar wajahnya sendiri berulang kali dengan keras, bunyinya membaur dengan klakson mobil. Ia menangis melolong seperti anak kecil. Air mata penyesalan luar biasa, rasa malu dan sakit yang menusuk tulang. Ia menangis meratapi rumah tangga yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri, menangis karena menyadari bahwa dirinya tak lebih dari pecundang pengecut yang membuang permata paling berharga dalam hidupnya. Namun penyesalannya tak lagi bisa menyelamatkan apa-apa. Mendengar cerita Dimas, aku hanya diam. Di hatiku tak ada kebencian, juga tak mengharap ia menderita. Aku hanya berharap harga mahal ini bisa membuatnya sadar dan hidup lebih bertanggung jawab kelak. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di pagi hari yang cerah. Langit biru tanpa awan, kontras dengan malam badai yang menentukan itu. Aku menarik koper mewahku melintasi lantai mengkilap, melangkah yakin menuju counter check-in VIP. Hari ini aku mengenakan setelan jas putih elegan, rambut ikalku tergerai sebahu, makeup natural namun memancarkan aura wanita yang sepenuhnya menguasai hidupnya. Di sekelilingku, orang-orang bergegas dengan tujuan masing-masing, namun tujuanku sudah sangat jelas dan mantap. Selesai urusan check-in, aku masuk ke executive lounge, memilih duduk dekat kaca besar menghadap landasan. Aku menyesap teh chamomile hangat, membuka buku favorit, sesekali menatap pesawat raksasa yang antre lepas landas. Di ruangan mewah nan tenang ini, aku mengizinkan diriku merenung sejenak, melihat kembali 5 tahun yang berlalu. Aku tidak menyesali uang yang hilang, tidak membenci orang-orang yang melukaiku. Aku memahami kebenaran yang mendalam, bahwa kasih sayang sejati tak bisa dibeli dengan pengorbanan materi yang buta. Ketika kamu terus memberi tanpa batas, kamu tidak menciptakan rasa syukur, melainkan parasit yang tak tahu diri. Ponselku berbunyi. Pesan dari pengacara Reza mengabarkan bahwa prosedur pembagian harta dan utang Siska sudah berjalan lancar. Bank menyita apartemen, dan sisa penjualan setelah potong utang akan ditransfer ke rekeningku sesuai bukti. Semuanya berjalan sesuai rencana, adil, transparan, dan tak ada toleransi yang konyol. Aku membalas ucapan terima kasih singkat lalu mematikan ponsel. Ikatan terakhir dengan masa lalu resmi terpotong. Aku benar-benar bebas. Panggilan dari pengeras suara terdengar,
mengabarkan penerbangan ke Surabaya bersiap boarding. Aku berdiri merapikan jas putihku, menenteng tasku, dan melangkah pergi. Tidak ada yang mengantar, tapi aku tidak merasa kesepian. Lebih dari sebelumnya, aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan dan cinta untuk diriku sendiri. Berjalan melewati Garbarata, aku duduk di kursi kulit empuk kelas bisnis. Pramugari tersenyum ramah membawakan welcome drink. Aku mengangkat gelas, menggoyangkannya perlahan. Rasa segar di lidah tergantikan rasa manis di akhir, persis seperti rasa kehidupan yang sedang kucicipi. Pesawat mulai melaju di landasan. Suara mesin menderu kuat mendorong burung besi itu melesat lalu mengangkasa. Aku bersandar menatap kota Jakarta yang makin mengecil di bawah sana. Rumah-rumah, jalanan, segala kepahitan, dan orang-orang tak tahu diri itu, semuanya tertinggal di belakang, menghilang jadi debu. Langit biru membentang memelukku. Penerbangan ini tidak hanya membawaku ke Surabaya yang cerah, tetapi juga membawaku masuk ke babak baru yang bersinar, bangga, dan hebat. Di sana, aku bukan lagi istri yang menahan diri dan pasrah, melainkan seorang direktur wanita yang tangguh, percaya diri, menuliskan kisah sukses dalam hidupnya sendiri. Para pendengar, melihat sosok Tari yang dengan bangga melangkah ke penerbangan barunya, meninggalkan keluarga suami yang tenggelam dalam penyesalan dan kebuntuan, mungkin di hati kita muncul perasaan yang sulit dilukiskan. Kisah ini bukan sekadar pilunya wanita yang haus kasih sayang, melainkan cermin nyata tentang bagaimana kita berinteraksi di dunia ini. Pengorbanan dan toleransi jika diletakkan di tempat yang salah, diberikan pada orang yang tak tahu bersyukur, tidak akan membuahkan terima kasih, melainkan menyuburkan keserakahan. Keluarga sejatinya adalah tempat suci, namun harus dibangun di atas rasa saling memahami, menghormati, dan berbagi, bukan dengan memeras atau menekan secara buta. Jangan pernah menginjak-injak keringat, air mata, dan ketulusan orang lain, karena ketika batas kesabaran terlewati, kepergian mereka adalah vonis yang paling mematikan. Uang dan gengsi bisa membutakan mata sesaat, namun harga yang harus dibayar atas pengkhianatan kebaikan akan terasa menyiksa selamanya. Dunia ini sangat adil. Hadiah paling indah selalu diberikan kepada mereka yang tahu menghargai nilai dirinya sendiri dan berani melepaskan apa yang tak lagi pantas dipertahankan. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan kisah hari ini. Semoga Anda sekalian selalu sehat, damai, dan dilimpahi kebahagiaan.